Roh Pelaksana, Kutuk Sumpah Serapah. Bilangan 22 ayat 6. Raja Moab Balak memanggil Bileam petenung. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Efesus 6 ayat 10-12. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saat Balaam Raja Moab memanggil tua-tuanya untuk membawa upah petenung untuk membayar Bileam, sang petenung, untuk mengutuki bangsa Israel. Mengapa saat Bileam memberkati dan mengutuk semuanya dapat terjadi? Itu dikarenakan ilmu petenungnya menggunakan perjanjian dengan formasi pemerintahan yang dibawahi roh-roh penguasa, penghulu, roh jahat. Itu karena Bileam bukanlah asli daripada Moab, tetapi dia adalah ahli nujum yang dipakai oleh sejumlah wilayah dalam lingkup wilayah tertentu. Sehingga saat dia berkata-kata untuk memperkatakan berkat maupun kutuk, maka roh pelaksana, pemerintah, penguasa, penghulu, maupun roh jahat di dalam formasi akan bergerak untuk melaksanakannya. Karena dengan sengaja Bileam akan mengutuki bangsa Israel oleh karena perintah Raja Moab, Balaam, pada kasus bangsa Israel. Saat itu Tuhan bertindak dengan mengirim utusan malaikat untuk menghalau jalan Bileam, serta saat Raja Moab mengerahkan Bileam ke 3 tempat yang berbeda untuk mengutuki bangsa Israel, Tuhan mengubahkan kata kutuk menjadi berkat pada mulut Bileam. Pada Bilangan 23 ayat 21-23, Bileam membukakan rahasia kepada Raja Moab bahwa tidak dapat dia lihat kepincangan di antara keturunan Yakub, dan dilihatnya tidak ada kesukaran di antara orang Israel. Oleh karena Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Karena itu, Bileam tidak dapat mengutuki maupun menyerapahi bangsa Israel. Tetapi Bileam memberikan nasihat kepada Balak, "Karena aku tidak dapat mengutuki bangsa Israel, karena Tuhan Allah telah memberkati mereka, maka ada yang dapat kamu lakukan adalah membuat bangsa Israel membuat kesalahan dan bahkan mengkhianati Tuhan mereka sendiri. Membuat Israel terkutuk dengan membuat mereka berdosa kepada Allah." Kata Bileam kepada Balak dan pemimpin Midian, "Kirimkanlah wanita-wanita yang paling cantik untuk membujuk orang-orang Israel untuk menyembah berhala." Dan siasat ini berhasil. Dalam waktu singkat banyak orang Israel tergoda dan disesatkan. Ini di dalam Alkitab yang disebut sebagai kejadian Baal Peor. Ini juga yang terjadi pada kehidupan orang percaya, di mana didapati ada pelanggaran pada mulut dalam perkataan kutuk sumpah serapah, di mana ada pelanggaran pada firman Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 10-11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yakobus 3 ayat 5-12.
Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar.